Diduga dalam birokrasi Kabupaten Banyuwangi terdapat temuan-temuan ketidakwajaran anggaran yang dikeluarkan. Baru-baru ini masih hangat dengan adanya penetapan NH salah satu pejabat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, BKPP, Banyuwangi sebagai tersangka dugaan kasus korupsi anggaran makanan minuman fiktif. Hal tersebut menjadi perhatian khusus Direktur Pusat Kajian Kebijakan Strategis, Puskaptis, Muhammad Amrullah, SH, M. Ham, yang mengatakan bahwa birokrasi di Banyuwangi sekarat. Ya, baru-baru ini ada penetapan oknum BKPP dengan dugaan kasus korupsi anggaran makan minum fiktif, artinya hal ini menunjukkan ada ketidakberesan di internal Pemkab Banyuwangi, tanggal 29 Oktober tahun 2022. Amrullah juga mengatakan bahwa tak hanya Mamirin saja yang diduga fiktif, namun terdapat pos-pos lain yang anggarannya sangat besar dan mudah sekali dikorupsi. Pihaknya menyebut jika hal tersebut biasanya terjadi saat tahun politik, karena menurut penilaian Amrullah hal itu dilakukan untuk mengamankan jabatannya agar kedudukan menjadi penguasa tetap bertahan. Puskaptis juga ada pos lain dengan anggaran jumbo di SKPD yang mudah dikorupsi, karena tahun ini adalah tahun politik, baik eksekutif dan legislatif perlu mengamankan jabatan agar mereka tetap jadi birokrat dan penguasa di dinas tersebut, sambungnya. Pihaknya juga meyakini jika semua SKPD di Banyuwangi diperiksa dengan teliti tanpa adanya permainan di bawah meja maka tak sedikit oknum yang akan tertangkap, dan Banyuwangi akan menjadi kabupaten yang terpuruk dalam hal penggunaan anggaran. Kami menilai, jika semua kepala SKPD diperiksa saya yakin semua akan menjadi tersangka, karena kami melihat banyak anggaran yang tidak perlu, akan tetapi dianggarkan sangat besar yaitu Mamin PNS dan tamu 37,5 miliar, ATK 16 miliar, dan perjalanan dinas 64 miliar, belanja narasumber dan moderator 13 miliar, belanja sewa alat kantor lainnya 8 meter, dan masih banyak lagi, cetus Amrullah. Banyuwangi sejauh ini terlihat sangat bagus di daerah lain, tak sedikit pula tamu kedinasan studi banding serta berkunjung ke Banyuwangi dalam kepentingan mencontoh kabupaten yang terbilang cukup sukses dalam beberapa tahun kebelakang. Namun di sisi lain, kebijakan anggaran pemerintah Banyuwangi, masih Amrullah menanggapi hal tersebut belum memihak kepada rakyat Blambangan. Itu berlangsung tiap tahun, mereka miskin gagasan dan cenderung tidak inovatif, akhirnya mereka terjebak pada kegiatan rutinitas, akhirnya rakyat hanya dijadikan objek bukan subjek pembangunan, tegasnya. Tak hanya eksekutif yang menjadi sorotan Direktur Puskaptis ini, legislatif pun tak luput dari pantauannya. Ia mengatakan jika legislatif yang menjadi penyambung lidah rakyat dalam hal kesejahteraan rakyat juga dianggapnya sok sibuk dengan segala urusannya. Wakil rakyat kita itu sok sibuk dengan kegiatan mereka, dan terlena dengan fasilitas dari rakyat, diantaranya gaji dan tunjangan, uang reses, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan reses, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi. Jika di jumlah mereka mendapatkan 50 juta per bulan untuk setiap anggota dewan, belum dari proyek, kapan mereka sempat mengawasi eksekutif? Akhirnya mereka ikut sistem dan jadi lembaga ketok palu saja, tukasnya.